Solat akan menjadi pintu hidayah. Sehingga kalau kita betul-betul menjaga solat dan melakukannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan selamat dari berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa ada orang yang salat bahkan 5 waktu namun dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Dia salat tapi korupsi. Salat bahkan sudah pernah salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sudah pernah haji dan umrah, tapi jadi rentenir, tukang makan riba, kasih pinjaman online, kemudian memakan bunganya. Salat tapi masih pacaran. Salat tapi jilbabnya tidak syar'i, masih jilbab gaul, bahkan belum berjilbab, namun dia salat, dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya. Kenapa bisa terjadi? Padahal Allah mengatakan sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jemaah sekalian, yakinlah jika seseorang salat namun dia terus-menerus melakukan perbuatan keji dan mungkar, pasti salatnya nggak beres. Itu pasti. Karena Allah nggak mungkin salah, kan? Tidak mungkin salah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orangnya yang salah kalau salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti dalam salatnya ada ketidakberesan, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaannya. Bisa jadi orang seperti ini, cara dia salat belum benar-benar mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka pasti salatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, wa wajhu qauni sholati tanha anil fahsya'i wal munkar annal abda al muqim laha al mutammim li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbuhu wa yatatahharu fuaduhu. Sisi penjelasan mengapa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena apabila seorang hamba menegakkan salat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kekhusyukannya, maka hatinya akan mendapatkan sinar hidayah. Jiwanya akan menjadi suci. Artinya, itu balasan dari Allah. Allah berikan kepada hatinya cahaya hidayah. Dan Allah sucikan jiwanya. Kalau dia sholat dengan sebenarnya. Wa yazdadu imanuhu wa taqwa rakbatuhu fil khair. Dan imannya pun bertambah. Begitu pula semangatnya untuk melakukan kebaikan semakin menguat. Wa taqillu aw ta'dimu rakbatuhu fi syarr. Sebaliknya, keinginannya untuk berbuat buruk itu mengecil atau menghilang. Artinya jemaah sekalian, ini balasan dari Allah. Kalau solatnya benar, Allah berikan balasan. Imannya menguat, semangat kebaikan membesar, dan keinginan berbuat buruk mengecil atau bahkan hilang. Jadi dengan syarat solatnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena jemaah sekalian, Allah telah menetapkan mengikuti Nabi Muhammad SAW itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.